Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu dalam mata pelajaran otomatisasi dan tata kelola keuangan. Pada kesempatan kali ini, kita akan bahas mengenai KD yang kedua, yaitu kebijakan pengelolaan keuangan. Sebelum kita belajar, di sini Ibu akan sampaikan tujuan pembelajarannya. Yang pertama yaitu memahami kebijakan pengelolaan keuangan. Kemudian yang kedua, menguraikan macam-macam kebijakan pengelolaan keuangan. Yang ketiga, menguraikan maksud dan tujuan kebijakan pengelolaan keuangan. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu mengklasifikasi kebutuhan anggaran untuk mengelola keuangan. Baik, kita akan bahas pengertian kebijakan pengelolaan keuangan. Kebijakan itu sendiri artinya adalah tindakan yang memiliki tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan untuk memecahkan masalah tertentu. Sebetulnya pengertian kebijakan pengelolaan keuangan ini banyak ya, berdasarkan beberapa para ahli, tapi di sini Ibu akan mengambil pengertiannya secara umum ya. Nah, secara umum kebijakan pengelolaan keuangan adalah bentuk kebijakan yang dilaksanakan oleh pelaku usaha atau kelompok bisnis untuk melakukan pengelolaan sumber dana atau keuangan untuk digunakan seefektif mungkin agar menghasilkan keuntungan atau manfaat sesuai tujuan yang direncanakan. Nah, karena perusahaan itu punya tujuannya itu adalah menghasilkan keuntungan. Ya, tidak ada satu perusahaan pun yang ingin rugi. Makanya dari awal itu harus diatur dan direncanakan apa saja tindakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut. Ya, agar apa? Agar hasilnya bisa maksimal. Selanjutnya, kita akan bahas masalah sumber keuangan. Ya, menurut Hadari Manawawi, ya, ini nama tokoh. Sumber keuangan di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu dari pemerintah, kemudian bantuan, dan yang terakhir milik perorangan. Untuk sumber keuangan yang berasal dari pemerintah, berarti di sini sumber dananya itu dari pusat ya. Ini disalurkan dari organisasi yang tertinggi sampai yang terendah. Kemudian sumber keuangan kedua yaitu bantuan. Bantuan di sini biasanya bisa dari eksternal dan juga dari internal ya, dari dalam ataupun dari luar perusahaan. Sumber keuangan yang ketiga yaitu milik perorangan, di mana milik perorangan berarti sumber keuangannya berasal dari milik pribadi atau sekelompok kecil ya, milik perorangan. Nah, jenis kegiatan pengelolaan keuangan di sini ada yang pertama itu mencari dana, kemudian selanjutnya menggunakan dana, dan yang ketiga yaitu mengelola aset. Pada awal perusahaan itu didirikan, berarti perusahaan harus punya modal. Ya, karena tidak mungkin perusahaan ada tanpa ada modal. Maka di sini bagaimana perusahaan itu harus mencari dana. Ya, cari dananya dulu yang tadi bisa dari pemerintah atau misalkan dari bantuan atau juga bisa dari milik sendiri. Nah, selanjutnya setelah ada dana, setelah punya modal, berarti selanjutnya dana itu akan digunakan. Misalkan untuk membeli aset ya. Membeli aset seperti beli tanah. Setelah tanah punya, kemudian didirikan bangunannya, punya gedung, dibelikan peralatan produksi. Setelah itu pasti akan punya karyawan, berarti dananya akan digunakan untuk menggaji karyawan. Kemudian untuk proses maintenance juga termasuk di situ penggunaan dana ya, pemeliharaan alat-alat produksi biar
nanti perusahaan itu bisa tetap berjalan dengan maksimal. Nah, selanjutnya yaitu mengelola aset ya. Jadi aset-asetnya ini akan dikelola oleh perusahaan. Selanjutnya yang akan dibahas itu mengenai macam-macam kebijakan pengelolaan keuangan. Di sini ada beberapa. Yang pertama, kebijakan ekonomi, kemudian kebijakan hutang, kebijakan penghasilan, kebijakan pengeluaran, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan akuntan. Untuk kebijakan ekonomi, di sini berarti menyangkut masalah-masalah ekonomi, ya. Kebijakan masalah ekonomi yang ada di perusahaan. Kemudian masalah kebijakan hutang berarti yang dibahas masalah hutang, ya. Bisa aja misalkan perusahaan meminjam atau ada pinjaman kepada yang lain, nah berarti di situ diatur kebijakannya. Untuk kebijakan penghasilan, di sini mempertimbangkan besarnya secara relatif bagaimana sumber penghasilan dan persoalan pajak-pajak yang harus dikenakan. Berarti ada di bagian penghasilan. Kebijakan yang lainnya yaitu kebijakan pengeluaran. Di sini menentukan besarnya pengeluaran-pengeluaran dari pemerintah atau yang lain-lainnya. Pada kebijakan pelaksanaan berarti menyangkut hubungan biaya dan hasil-hasil kegiatan. Terakhir yaitu kebijakan akuntan, berarti di sini menyangkut hubungan di antara rencana-rencana dan tindakan ya dalam bidang akuntan. Selanjutnya kita bahas maksud dan tujuan dari kebijakan pengelolaan keuangan. Yang pertama, memaksimalkan perencanaan kegiatan. Yang kedua, mengurangi adanya penggunaan anggaran. Yang ketiga, meminimalisasi adanya penyimpangan. Yang keempat, mencapai target perencanaan lebih efisien. Yang kelima, membuat efektif. Dan yang terakhir, membuat lingkungan kerja yang sehat. Ya, jadi ada maksud, ya, maksud dan tujuan dari kebijakan itu harus dilaksanakan. Tadi mulai dari perencanaan, kalau direncanakan berarti nanti bisa dimaksimalkan perencanaannya seperti apa. Kemudian penggunaan anggaran yang tidak perlu berarti nggak usah dipakai anggarannya, jadi bisa mengurangi anggaran. Kemudian dengan adanya kebijakan bisa meminimalisasi penyimpangan. Di sini biasanya kan ada beberapa hal yang menyimpang. Nah, ini bisa meminimalisasi ya dengan adanya dibuatnya kebijakan. Dari situ target dari perencanaan bisa lebih efektif dan efisien. Sehingga ujung-ujungnya bisa membuat lingkungan kerja yang sehat. Kalau misalkan lingkungannya sudah sehat, lingkungan kerjanya sudah sehat, maka dengan sendirinya nanti perusahaan itu akan mencapai hasil yang maksimal. Nah, selanjutnya yang akan dibahas itu bagaimana mengklasifikasikan kebutuhan anggaran untuk mengelola keuangan. Klasifikasi anggaran di sini bisa berdasarkan ruang lingkup, fleksibilitas, isi anggaran, dan berdasarkan jangka waktu. Kita akan bahas satu-satu, mulai dari ruang lingkup, fleksibilitas, jangka waktu, dan isi anggaran. Berdasarkan ruang lingkupnya dibagi menjadi dua. Ada anggaran komprehensif, ada anggaran parsial. Anggaran komprehensif yaitu anggaran yang digunakan itu untuk keseluruhan kegiatan perusahaan, ya. Jadi anggarannya dibuat untuk seluruh kegiatan dari mulai awal perencanaan sampai dengan akhir nanti pembagian laba. Anggaran parsial ini anggaran yang digunakan atau disusun dengan ruang lingkup yang terbatas. Di sini hanya mencakup sebagian dari kegiatan-kegiatan perusahaan. Selanjutnya, yang kedua berdasarkan fleksibilitas dibagi menjadi dua. Ada anggaran tetap dan anggaran variabel.
Untuk anggaran tetap, di sini anggaran yang disusun untuk periode waktu tertentu, di mana volumenya sudah tertentu dan tanpa revisi. Jadi anggarannya tetap ya, tidak berubah. Sedangkan untuk anggaran variabel, di sini anggarannya bisa berubah dan dapat dilakukan revisi secara periodik. Kalau anggaran tetap, misalkan di awal itu sudah anggarannya itu 50 juta, maka tetap tidak bisa berubah. Tapi kalau anggaran variabel, karena misalkan satu dan lain hal harus dibuat kebijakan yang baru, maka anggarannya bisa dibuat berubah, ya, dapat direvisi secara periodik. Selanjutnya berdasarkan jangka waktu, dibagi menjadi dua. Ada anggaran jangka pendek dan anggaran jangka panjang. Untuk anggaran jangka pendek, di sini periodenya hanya 1 tahun, 1 periode akuntansi. Sedangkan untuk anggaran jangka panjang, ini waktunya untuk lebih dari 1 tahun. Terakhir, kita akan bahas klasifikasi anggaran berdasarkan isi anggaran. Dibagi menjadi dua, yaitu anggaran operasional dan anggaran keuangan. Anggaran operasional itu sendiri adalah anggaran untuk menyusun anggaran laporan laba rugi yang terdiri dari anggaran penjualan, biaya pabrik, kemudian beban usaha, dan anggaran laba rugi. Jadi untuk anggaran operasional lebih kepada kegiatan operasional perusahaan. Dan yang terakhir, ini anggaran keuangan. Ini anggaran untuk menyusun anggaran neraca. Ya, khusus untuk anggaran neraca terdiri dari kas, piutang persediaan, dan anggaran neraca. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Silakan nanti yang belum atau misalkan dari hasil pemaparan ini silakan ditulis resumenya seperti apa, kemudian nanti tugasnya itu tolong kalau yang sudah resume ditulis nanti dikirim fotonya dan dikirim lewat WA ya, silakan japri ke Ibu. Baik, itu saja, sekian dari hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.